congressional approval, and we all know it. When does it end? Demonstrasi yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat berubah menjadi kerusuhan mencekam. Massa tak hanya membakar mobil, namun juga merusak fasilitas publik dan menjarah bisnis-bisnis lokal. President Trump is acting like an international gangster. Threatening to trample over the sovereignty of an ally. Donald Trump di demo jutaan manusia hari ini. Pejabat Inggris sentil gini. Gaya lo seperti gangster internasional. Tapi pantas didesak mundur dari kepresidenan. Di sisi lain, bak neraka, serangan serentak Iran, Hizbullah, dan Yaman hantam Israel, pertahanan tahat jebol. Jutaan seluruh warga Amerika, termasuk warga kota New York, Amerika Serikat, tumpah ruah ke jalanan dengan gelombang amarah yang membara, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap Presiden Donald Trump dalam aksi demonstrasi besar bertajuk No Kings yang berlangsung pada Minggu 29 Maret 2026. Lautan manusia memenuhi setiap sudut jalan kota, menciptakan pemandangan yang sesak dan berdenyut, sementara mereka mengangkat tinggi berbagai poster dan spanduk berisi kritik tajam yang seolah menjadi simbol perlawanan kolektif terhadap kekuasaan. Aksi yang membesar ini juga diwarnai kehadiran aktor Hollywood ternama, Robert De Niro, yang turut melebur di tengah kerumunan massa, menarik sorotan luas dan menambah energi emosional di tengah demonstran yang tak henti menyuarakan tuntutan mereka dengan penuh semangat. Sejumlah demonstran, termasuk kelompok perempuan yang tampil vokal, membawa tulisan-tulisan bernada sindiran tajam, seperti Elect a Clown, Expect a Circus, dan Clean Up on Aisle 47, sembari terus menggema meneriakan slogan keras, Donald Trump has got to go, sebagai ekspresi penolakan yang lantang terhadap kepemimpinan yang mereka anggap bermasalah. Tak hanya itu, massa juga membawa berbagai gambar dan atribut visual yang menyindir sosok Donald Trump, mulai dari ilustrasi yang menyerupai foto kucing dan binatang lainnya, seperti dalam video, hingga boneka berbentuk tikus dengan wajah manusia, yang semakin mempertegas simbol protes dan ejekan terhadap figur tersebut. Poster-poster lain yang beredar di tengah kerumunan turut menampilkan kritik yang lebih tajam dan provokatif, seperti tulisan "This is not the face of America" yang disandingkan dengan gambar Trump, serta poster bertuliskan Epstein yang mengundang perhatian dan menambah lapisan kontroversi dalam aksi tersebut. Gelombang demonstrasi ini tidak hanya terjadi di New York, melainkan meluas dan menggema di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat dan seluruh negara-negara barat serempak hari ini, menunjukkan bahwa keresahan ini bersifat nasional dan tidak terisolasi di satu wilayah saja. Dengan satu suara yang menggelegar, para demonstran menyatukan tuntutan mereka, mendesak perubahan besar dan mengakhiri kepemimpinan Donald Trump yang mereka anggap telah membawa kerugian besar bagi negara dan dunia. Desakan agar Donald Trump angkat kaki dari jabatan Presiden Amerika Serikat kian hari kian membesar, berkembang dari sekedar kritik menjadi gelombang tekanan politik yang semakin sulit diabaikan. Aksi-aksi kontroversialnya terus memantik kecaman tajam dari berbagai penjuru, dan kini suara paling keras justru datang dari Inggris. Kali ini kritik pedas itu dilontarkan secara terbuka oleh pemimpin Partai Liberal Demokrat Inggris, Sir Ed Davey, yang tanpa ragu melontarkan penilaian keras terhadap karakter dan gaya kepemimpinan Trump di panggung publik. Davey, pejabat Inggris, sentil Donald Trump setelah demo besar-besaran di seluruh negara barat dengan satu tujuan, Donald Trump digulingkan.
Davie secara blak-blakan melabeli Presiden Amerika Serikat tersebut sebagai sosok yang bertingkah layaknya gangster di panggung internasional. Ia menilai pendekatan Trump yang penuh tekanan dan ancaman bukan hanya arogan, tetapi juga berbahaya karena berpotensi mengguncang stabilitas global serta merusak tatanan hubungan antar negara. Ia juga menanggapi demo hari ini yang disebut demo paling tepat. Pejabat Inggris tersebut menilai semenjak perang melawan Iran dimulai 4 minggu lalu, kerugian dunia sudah ribuan triliun dolar. Kerugian tersebut dirasakan seluruh dunia akibat ulahnya. Jadi, cara Presiden Trump bertingkah lebih mirip gangster kelas dunia, mengintimidasi, meremehkan kedaulatan sekutu, bahkan menggoyang eksistensi NATO, agar membantu mereka dalam perang namun tidak memikirkan dampak ke rakyat. Kini, Trump mulai mengancam negara Inggris serta 7 negara Eropa lainnya dengan tarif dagang yang memalukan dan merusak Parlemen Inggris dan dunia, seperti dikutip CNBN. Belum lagi negara-negara seluruh dunia kini ikut kesulitan cari BBM gara-gara ulahnya. Davie menyebut dengan banyaknya kesalahan yang diperbuat, ia bahkan tak merasa bersalah dan tetap seperti gangster internasional. Namun kini, ia mulai didemo jutaan manusia dan menyebut itulah karma yang pantas diterimanya. Jauh lebih, Davie menuding kebijakan Trump telah menyeret kepentingan ekonomi Inggris ke garis depan konflik perang yang dimulai Donald Trump. Di sisi lain, bak neraka, serangan serentak Iran, Hizbullah, dan Yaman hantam Israel. Dunia dibuat tercekat sekaligus terguncang, salah satu momen paling ganas dan mengerikan sejak konflik ini meledak ketika eskalasi perang mencapai titik yang nyaris tak terkendali. Skema besar yang selama ini hanya disebut sebagai front terbuka, akhirnya benar-benar terwujud di medan tempur. Dalam satu waktu yang nyaris bersamaan, gelombang risal dan drone yang dilepaskan dari Iran, kelompok Hizbullah, serta kekuatan dari Yaman menghujani berbagai titik strategis di wilayah Israel tanpa ampun, menciptakan serangan terkoordinasi yang terasa seperti badai api dari berbagai arah. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan adalah jebolnya Tahat pertahanan Israel. Sistem pertahanan canggih seperti Tahat yang selama ini digadang-gadang sebagai tameng tak tertembus, tak mampu mencegat serangan serentak 3 kelompok tersebut. Rekaman dramatis yang memperlihatkan rentetan serangan risal dan drone tersebut beredar luas setelah diunggah oleh akun milik Mahmud Rifaat. Sosok asal Mesir ini dikenal sebagai pengamat isu-isu hubungan internasional yang kerap membagikan kondisi perang Min Timur Tengah. Dalam laporan video terbarunya, Israel hancur dini hari tadi setelah Iran, Hizbullah, dan Yaman secara bersamaan kirim risal dan drone. Alhasil, lautan api terlihat bak neraka di kota-kota Israel. Iran siapkan perang berlapis. Pasukan Rambo AS terancam terkubur di Timur Tengah. Angkatan bersenjata Iran telah mempersiapkan diri secara menyeluruh guna mengantisipasi kemungkinan invasi darat oleh pasukan Amerika Serikat bersama sekutu Zionis Israel di wilayah teritorialnya yang strategis dan kaya akan sumber daya, terutama di kawasan Timur Tengah yang selalu menjadi medan konflik geopolitik yang penuh ketegangan. Persiapan ini bukan sekedar langkah antisipasi biasa, melainkan merupakan strategi pertahanan yang matang dan kompleks dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan nasional dari ancaman agresi militer yang bisa berdampak luas pada keamanan kawasan dan stabilitas politik global. Para perencana militer Iran memahami resiko besar yang mungkin dihadapi dalam skenario invasi darat itu, sehingga mereka mengadopsi pendekatan multilapis guna menghadapi serangan dengan efektif.